bingung adalah begini teman-teman. Kalau teman-teman searching di internet, coba deh. Searching aja, tulis, apa sih edifikasi gitu. Tahu nggak, yang selalu muncul pasti MLM. Pasti MLM. PPT, penjelasan tentang edifikasi, pasti MLM. Nah, kalau di dunia MLM, di dunia marketing, edifikasi itu promosi. Edifikasi itu mengangkat seseorang, ya, memperkenalkan seseorang, menghargai seseorang, sehingga orang itu dihormati oleh grupnya, dihormati oleh orang-orang lain di bawah dia. Itulah edifikasi. Misalkan saya mengedifikasi Dedi, ya. Dedi sebagai leader, sebagai pemimpin, saya akan bilang Dedi ini luar biasa, Dedi ini begini, begini, begitu, begini, ya, gitu ya. Nah, saya sedang mengedifikasi Dedi tuh, ya. Saya sedang mengedifikasi Dedi dan akhirnya orang semua bilang, oh iya Dedi hebat ya, wah luar biasa ya, nah seperti itu. Itu di dunia MLM itu seperti itu. Jadi seseorang butuh dipromosikan, butuh diedifikasi supaya apa? Supaya dia apa namanya posisinya atau ininya lebih lebih naik. Nah itu yang saya sempat confuse ya, maksudnya kenapa sih Komsel atau gereja sel itu pakai istilah edifikasi. Edifikasi itu prosesnya, edifikator itu orangnya, ya. Nah, ternyata saya coba searching, cari tahu artinya, definisinya, arti kata edifikasi. Ternyata edifikasi itu dari bahasa Inggris to edify. To edify. Ternyata kalau saya searching di terjemahan di Google ya, to edify itu adalah untuk membangun. Untuk membangun. Sebenarnya nggak ada salahnya dengan MLM dia untuk membangun upline-nya atau orangnya, tapi kita di sini adalah untuk membangun orang-orang yang ada di dalam Bleskom kita. Jadi edifikasi itu goals-nya adalah, tujuannya semua anggota yang ada di Bleskom tersebut, mereka terbangun, terkonstruksi, mereka naik, gitu ya. Mereka naik, ya. Sorry, ini yang selain saya yang bisa admit juga bisa ya, Bang Sudung atau Bang Deddy ya? Muncul kan di Bisa, layar ya? bisa. Oh ya udah, oke. Jadi Oh, Abang keganggu ya? Saya remove deh dari co-host ya. bukan saya abaikan. Nanti saya nggak bisa ini tampilin layar. Nggak apa-apa, nggak Oh, apa-apa. Yang penting saya nggak perlu, saya abaikan aja ya. iya, iya. Oke. Nah, jadi edifikasi itu adalah to edify. Jadi membangun orang, ya. Kalau secara etimologi, apalagi etimologi nih, makanan apa? Ini ilmu tentang kata ya. Ya, di sini dibilang dalam bahasa Inggris pertengahan dari Anglo-Francis edifier, to lead. Nah, edificare Latin akhirnya menginstruksikan atau meningkatkan spiritual, ya, atau mendirikan rumah, membangun, ya, atau mirip dengan membangun tumpukan-tumpukan. Jadi secara konstruksi sebenarnya ya, secara konstruksinya kegiatan edifikasi itu adalah orang-orang yang gabung di dalam Bleskom, ketika mereka ikut mendengarkan edifikasi, sesuatu itu terbangun dalam diri dia. Makanya saya sering pakai istilah kalau edifikasi itu saling membangun. Saling membangun. Bukan hanya satu orang yang dibangun, tapi semuanya saling membangun sehingga apa? Sehingga setiap anggota Bleskom, dia merasa bahwa Bleskom ini luar biasa, bukan hanya karena hubungan, luar biasa bukan karena makanannya, luar biasa bukan karena tempatnya nyaman, tapi luar biasa karena apa? Karena dia dibangun. Dia dibangun ketika ikut Bleskom. Dia pulang tidak sama dengan dia datang. Nah, itu poin penting tuh ya, pas sering kita pakai di doa ibadah ya. Datang dan pulang tuh tidak sama, gitu ya. Dia pulang tidak sama dengan dia datang. Nah, itu maksudnya. Siapapun dia, ketika dia datang di Bleskom, dia ngalamin fellowship dan dia diedifikasi, dia pulang dengan satu pengertian yang baru, dengan satu konstruksi pemikiran yang baru, bahwa sesuatu yang dia dapat itu mengubahkan hidup dia. Ya, jadi targetnya bukan cuma cairnya, Nela ya, bukan cuma hebohnya atau hype-nya. No, itu hanya embel-embelnya, itu hanya gimmick-nya, itu hanya perlengkapannya supaya lebih mudah masuk. Tapi seseorang harus dibangun di sana, gitu ya. Nah, itu yang paling mendasar dulu saya mau share sama teman-teman. Itu yang paling dasar, oke? Nah, sekarang apa sih edifikasi itu, gitu ya? Apa sih edifikasi itu? Ini saya nyampat slide ya. Apa sih edifikator itu? Edifikator bukan khotbah, apalagi gibah, bukan ya. Jadi bukan ngomongin orang, bukan khotbah juga, bukan khotbah diulang, bukan ibadah besar dikecilin, bukan. Ya, bukan. Edifikator bukan khotbah. Bahkan edifikator bukan ngajar. Bukan ngajar.
Oke, edifikator bukan ngajar loh. Jadi bukan satu arah, ya. Edifikator juga bukan promosi, bukan dagang ya. Itu yang tadi di MLM tadi. Nah, jadi apa edifikator? Edifikator itu saling membangun dan saling menguatkan. Kita di satu posisi yang sama, kita membahas satu topik, dan kita menceritakan satu topik, melemparkan satu topik, dan topik itu membangun kita bersama. Ya. Nah, tujuan akhir dari edifikator itu menghasilkan kesimpulan bersama dari hasil proses edifikasi tadi. Ini bisa tangkap nggak teman-teman? Bisa ngerti nggak? Saya berharap teman-teman bisa ngerti nih apa yang saya ngomong nih ya, atau terlalu rumit ya. Bisa ngerti nggak? Boleh respon dong? Kasih jempol kayak kasih apa gitu. Bisa ya? Jadi apa namanya? Edifikator bukan khotbah, edifikator bukan ngajar, edifikator bukan promosi, tapi edifikator itu adalah satu proses saling membangun, saling menguatkan, dan menghasilkan kesimpulan bersama dari proses edifikasi. Oke? Nah, ini yang mesti kita ngerti, teman-teman ya. Jadi edifikator itu bukan khotbah, edifikator bukan mengajar, edifikator adalah proses saling membangun bersama. Nah, lalu untuk edifikator itu untuk edifikasi itu apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan? Ya, yang diperlukan yang pertama, semua kita punya frekuensi yang sama. Artinya sebelum kita masuk ke edifikator itu kita punya frekuensi yang sama dulu nih semuanya. Makanya perlu icebreaker, betul nggak? Jadi jangan yang satu masih mikir yang satu masih mikir makanan, yang satu sudah mikir yang lain begitu ya. Enggak, ya. Misalkan laki-laki dan perempuan, yang satu mikir tentang tubuhnya laki-laki, yang satu mikir tentang tubuhnya perempuan, nggak akan ketemu karena berbeda, nggak nyambung begitu, ya. Jadi mesti disamain dulu frekuensinya, oke? Makanya perlu icebreaker, perlu ketawa-ketawa dulu, perlu pencairan suasana, dan lain-lain, oke? Nah, perlu juga keahlian konseling, karena waktu edifikasi dilakukan, kalian mendengar orang ngomong. Makanya untuk bulan depan dan 2 bulan lagi ke depan, kita akan panggil seorang seorang profesional yang memang dia memang sekolah konseling, ya. Sebenarnya di gereja kita ada 3 orang sekarang yang jago ya. Yang pertama ada Leni ya, ini adiknya Mariati. Ada Kak Imelda, Kak Imel dari Family, dia juga sekolah tentang konseling. Satu lagi Kak Emil dia juga psikolog dari UI ya, dia certified juga untuk konselor. Nah, puji Tuhan Kak Imelda dan Kak Emil namanya mirip-mirip ya, Emil dan Email. Dia dua-duanya bersedia untuk sharing di bulan depan dan bulan depannya lagi. Nanti kita akan belajar apa sih konseling. Kita punya keahlian mendengar. Kita tahu orang ini kenapa dia ngomong seperti itu. Waktu dia ngomong seperti itu kita bisa tangkap dan kita bisa lemparkan apa kepada dia, gitu ya. Kita sudah belajar, kita mesti punya keahlian bercerita atau storytelling. Kemarin sudah diajar ya sama Sudung, sama Dedi ya. Icebreaker sama Dedi kemarin ada game ya, kita belajar untuk mencairkan suasana, ada storytelling. Nah, terus yang paling terakhir, kemampuan untuk menarik kesimpulan. Nah, ini yang disebut hikmat Tuhan, teman-teman. Ini yang makanya saya bilang perlu persiapan rohani. Edifikator nggak bisa dadakan, nggak boleh dadakan, ya. Edifikator harus punya persiapan rohani. Karena seringkali saya secara pribadi ya, ketika melakukan edifikasi, itu dapat hikmat juga. Itulah hebatnya firman Tuhan ya. Itulah hebatnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa juga mengajar setiap kita. Dia seperti pedang bermata dua yang mampu memisahkan pemikiran kita, pertimbangan hati kita, dan roh Tuhan. Jadi memang kita belajar juga. Nah, perlu hikmat Tuhan, makanya perlu persiapan rohani. Nah, ini hal-hal yang diperlukan oleh seorang edifikator ya. Nah, sekarang saya mau coba tes ya. Misalkan ya, ini kita anggap kita udah icebreaker, sebelum saya lempar ke Bang Sudung ya. Kita sudah icebreaker. Atau sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Halo? Saya, Bang. Melisa, Boleh, Bang. silakan, Melisa. Ya, Ya. tadi
menarik ya, maksudnya saya belajar banyak juga. Terima kasih Bang Yopi. Bukan mengajar gitu ya Bang, tapi tadi ada apa? Saya sempat screenshot sih tadi bagi yang hikmat ini ya Bang ya, apa? Menyampaikan konseling gitu ya, konseling. Kemudian, tapi di dalam proses edifikasi ini kan ada bahan ya Bang ya, betul ya? Ada bahan dan yang biasanya dilakukan adalah biasanya si edifikator itu kan mengupas ya. Membacakan dulu, membacakan bahan, terus kemudian membaca ayat bersama-sama. Yang selama ini dilakukan ya Bang, di Bleskom kami, si edifikatornya itu memimpin berdasarkan bahan, kemudian membaca bersama-sama, kemudian menyampaikan apa yang dipelajari, begitu ya, apa yang dipelajari oleh edifikatornya dari bahan tersebut. Nah, saya nggak tahu, memang tentunya itu bukan mengajar, tapi itu bagian kayak memang jadinya untuk di awal itu ada satu arah dulu gitu kan, ada satu arah dulu, baru ketika pertanyaan-pertanyaan menjadi discuss. Nah, boleh dibantu lebih memahami nggak Bang? Maksudnya yang dimaksud dengan mengajar, dengan yang biasa dilakukan itu ada perbedaan nggak sih sebenarnya? Thank you Bang. Oke, thank you Melisa ya. Jadi begini, memang bahan itu perlu dibuat untuk panduan kita. Tapi sebenarnya bahan itu tidak perlu letterless disampaikan. Makanya saya selalu kalau saya buat bahan juga pertanyaan nggak banyak-banyak, nggak boleh lebih dari 4 harusnya. 3 bahkan, 2, 1 juga sebenarnya cukup. Dan 1 itu, tapi kalau 1 terlalu umum lah ya. Nah, tapi kalau ada 2 pertanyaan dia mengkait dan bisa mengarah kemana begitu ya. Nah, saya mau kasih contoh gini deh, Melisa, coba ya. Halo, Bang Yopi, lag ya? Ya, oh iya. Please. Halo Bang. Halo. Oh, udah. Oh, belum. Sekarang Halo Bang. ya karena banyak. Halo. Halo Bang. Pindah ini Bang. Ayo Bang, halo Bang. Yuk. Oke, kalau bisa ya? Aman Bang. Ya. Aman ya. Ini wifi saya jauh. Oke, ini tadi Mel, saya sampaikan gini, bahan itu memang perlu ada untuk mengarahkan kita. Oke? Nah, tetapi bahan itu tidak harus letterless dibahas semua. Ya, semua kata baik kata gitu, enggak. Makanya perlu persiapan, ya kita ambil poin mana yang paling kuat gitu ya. Bahkan saya kalau bikin bahan juga pertanyaannya nggak boleh lebih dari 4 sebenarnya. Bahkan 3. 2 atau 1 juga bagus, tapi 1 kan terlalu gantung ya. Kalau dia nggak tahu mau arahnya kemana. Tapi kalau udah 2 dia jelas arahnya kemana. Nah, contoh nih ya, saya mau kasih contoh ini. Anggaplah sudah icebreaker ya. Shalom, selamat malam semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semuanya, sehat? Cimelisa sehat? Sehat Bang. Sudung sehat, oke ya. Baik, malam ini kita mau belajar tentang bangkit menjadi terang dalam segala kondisi. Saya mau tanya di sini, di antara kita, siapa yang hari ini kondisinya sedang di bawah? Angkat tangan. Di bawah rata-rata. Lagi susah keuangan, lagi susah pekerjaan, lagi susah hubungan. Ya. Ada nggak? Atau yang rumah tangganya lagi sedikit dalam tanda petik, lagi banyak problem deh. Ada nggak? Masih malu-malu nih, ya. Nah, biasanya nanti ada 1-2 orang pencetusnya tuh yang paling banyak ngomong. Saya. Nah, waktu dia bilang saya, langsung tanya, apa sih masalahnya? Boleh cerita nggak? Oke. Ya, itu 1. Tanya lagi, yang kedua, ada lagi nggak yang lain? Atau, baik, sekarang yang kedua deh, saya mau tanya, siapa di antara kita semua di sini yang kondisinya lagi oke banget nih hari ini? Ya, yang lagi keren, pokoknya kita lagi di atas angin. Nah, mungkin Bang Luki mau cerita lagi di atas angin nggak nih sekarang nih?
Mas Luki? Aman, Bang, aman. Ya, kondisi lagi aman sekarang. Amannya aman gimana? Aman biasa-biasa, aman mantap? Selalu mantap, Bang. Oh, selalu mantap ya. Bukan karena tadi apa pajaknya lebih besar daripada ini, gaji siapa gitu ya. Nah, itu. Jadi tanya. Nah, akhirnya kita dapat satu kesimpulan sama-sama. Oke. Ada orang yang kondisinya sedang di bawah, ada yang sedang biasa-biasa saja, lagi flat-flat aja, ada orang yang lagi di atas ya. Nah, lalu kasih pertanyaan selanjutnya yang memang sudah kita pikirkan sebelumnya. Oh, oke, kalau gitu menurut kalian bener nggak sih dalam segala kondisi itu kita harus tetap jadi terang? Ada yang mau kasih masukan nggak? Bener nggak sih dalam segala kondisi itu kita tetap harus jadi terang? Setuju. Setuju. Tapi kan lagi susah, Ci. Bagaimana caranya kalau saya lagi dikejar-kejar debt collector pinjol? Kalau Saya tadi pertanyaan Bang Yopi kan seharusnya jadi terang, setuju Bang. setuju. Tapi caranya gimana juga saya belum tahu ya Bang ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nanti waktu misalkan tanya, entar ada orang yang cerita, mungkin dia akan terbuka. Oh iya, saya lagi kejar-kejar utang. Gimana mau jadi terang? Nah, kita jangan langsung jawab, walaupun kita tahu jawabannya gitu. Ya, misalkan kita tahu ada ayatnya, nanti kita simpulkan dengan ayat gitu ya. Tapi jangan langsung jawab. Biarin teman-teman yang lain yang jawab. Nanti akan ada banyak masukan. Nanti mungkin akan ada kesaksian yang muncul di sana. Ya, nanti bilang, oh iya saya juga pernah dulu, saya lagi susah, saya lagi kekurangan uang, saya lagi orang tua saya sakit, tiba-tiba saya dikasih pekerjaan yang luar biasa di kantor, saya berhasil, nah saya bisa jadi terang, gitu. Walaupun sebenarnya dalam hidup saya lagi rapuh gitu ya, lagi rapuh gitu, tapi ternyata saya bisa jadi terang, gitu. Nah nanti itu cerita dari teman-teman cerita semua, mereka bicara, dan itu, nah akhirnya jadi satu makin mengkerucut, akhirnya kita simpulkan. Oh, yuk kita simpulkan bersama ya berarti ya. Eh, Kalau jadi terang itu berarti tidak harus dalam kondisi yang baik. Tidak harus dalam kondisi the best performance gitu ya. Setiap orang bisa menjadi terang. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Ada yang kasih masukan, karena terang itu datangnya dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan terangnya kepada kita. Amin? Ya kan? Nah, sampai di akhirnya nanti baru ada kesimpulan. Nah, jadi sepanjang proses edifikasi tadi, nah saya sarankan sih teman-teman, selama proses edifikasi, para edifikator tuh pegang buku atau kertas, supaya kalian nggak lupa. Kalian catat setiap hal-hal yang dari orang-orang, misalkan kalau tiba-tiba nanti ada yang curcol deh, yang curcol misalkan tentang hidupnya, pekerjaannya, itu kalian catat. Dia sedang punya masalah ini. Sehingga kita punya momen di pertemuan selanjutnya atau kapan nanti pada saat makan-makan atau apa, kita bisa sedikit konseling dia, dengar dia bicara apa. Itu sebenarnya. Jadi proses edifikator tuh seperti itu, nggak harus habis letterlek bahan, dan kita nggak, bahkan kalau misalkan komposisi bicara, saya mau bilang ya, komposisi bicara kita harusnya di bawah daripada komposisi bicara orang lain. Komposisi mendengar kita harus lebih banyak daripada bicara. Ya, bisa dibilang lah 40-60. Kita berbicara 40% aja, 60% kita mendengar. Nah, tapi setiap peserta Blescom kita, mereka mengungkapkan sesuatu, kita catat. Nah, waktu setelah kita catat semua masukan-masukan itu, kita bisa simpulkan di akhir edifikasi. Oke, hasil hari ini proses saling membangun kita menghasilkan ini ya. Yang pertama, bahwa terang itu tidak harus orang yang sedang berhasil. Terang itu bisa dilakukan oleh semua orang. Kedua, karena terang itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Tuhan mau tetap kita menjadi terang. Nah, ada firmannya, tambahin firman apa misalkan di sini nih. Saya belum siapin firman ini soalnya ya. Yohanes 1 ya. Pak, Yohanes 1 ayat 12-13 ini bicara tentang terang nih. Ya. Coba satu orang boleh baca deh. Yohanes 1 12-13 ini tentang terang sekali nih, ya. Boleh bantu satu orang baca? Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tapi semua orang yang
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke, itu ya. Dikatakan setiap orang yang menerimanya punya kuasa, diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Ada power, ada kuasa dalam hidup kita. Jadi bukan karena kuat gagah kita, keahlian kita, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, itu yang dimaksud ya. Sehingga kita tetap aktif menjadi terang, gitu ya. Nah, itu kesimpulan terakhir. Udah selesai. Oke, ada yang mau bagi doa, ada yang mau bagi beban doa, silakan yuk bagi beban doa. Ini kenapa Bleskom itu nggak boleh terlalu banyak orang, nggak boleh sampai 20, 25, karena semua orang nggak akan bisa bicara di sana ya. Bleskom itu akan jadi sangat lama sekali. Makanya kalau udah 20-25 mulai pikirin untuk membelah. Ya, mulai berdoa untuk membelah. Sehingga apa? Sehingga semakin 8 orang, oke, 10 orang bisa saling sharing, saling membagi. Nah, itu sih. Jadi ini hanya gambaran saja ya, ini mungkin hanya gambaran review saja, Melisa ya. Saya berharap sih bisa ngerti bahwa nggak harus bahan itu semua dibahas ya. Oke? Paham, Bang, paham. Ya. Jadi itu sih dari saya, itu aja. Edifikator, edifikasi. Jadi edifikator bukan khotbah, edifikator bukan ngajar, edifikator bukan bukan juga promosi ya. Tapi edifikator adalah saling membangun ya. Saling membangun. Jadi setiap orang yang datang, mereka terkonstruksi dalam pikiran dia dibangun sesuatu. Waktu dia datang, oh dia pulang ngerti. Oh ternyata benar ya, saya adalah terang ya. Dan kata-kata terang itu keluar bukan dari orang yang berbicara di pemimpinnya yang mengedifikasi, tapi kata-kata itu juga keluar dari dia sendiri. Oh ternyata saya memang harus jadi terang ya. Oh ternyata kita harus jadi terang ya. Sehingga kata-kata itu akan lebih powerful, lebih kuat, lebih meresap ya. Kalau istilah guru sekarang internalisasi. Ya, dia lebih, oh iya ya, saya ini ternyata terang loh, walaupun saya gelap gitu misalkan ya. Saya ternyata terang ya, walaupun pekerjaan saya bukan pekerjaan yang heboh, begitu ya. Ya, bukan pekerjaan yang hebat, bukan PNS, bukan pejabat, bukan apa, bukan direktur, bukan pengusaha. Ternyata saya ini terang, walaupun saya hanya di level front office misalkan seperti itu. Sehingga mereka dapat pengertian dan itu kuat sekali buat dia. Sehingga waktu dia pulang dari Bleskom, saya mau katakan itu terngiang-ngiang di pikiran dia. Ini saya sendiri ngalamin, teman-teman. Saya sendiri ngalamin itu. Mulai dari peserta, bahkan sampai jadi edifikator. Saya yang pulang edifikator, saya terngiang-ngiang di pikiran saya. Apa yang saya omongin, apa yang saya dapat, apa yang orang lain omongin. Begitu. Ya, jadi itu yang dimaksud. Sehingga bukan satu arah, bukan ngajar, bukan khotbah. Tapi kita saling membangun sama-sama, sehingga semua terbangun di dalam Bleskom. Oke, puji Tuhan. Itu aja sih dari saya, teman-teman. Ya, sebagai materi awal untuk bulan depan dan 2 bulan ke depan kita mau panggil orang yang ngerti tentang konseling ya. Saya jujur saya sangat diberkati, suatu kali kita pengen bikin program namanya program menyambut orang baru. Nah, untuk menyambut orang baru, setiap orang yang menyambut orang baru di gereja di training oleh seorang konselor. Nah, waktu konselor ini mentraining, saya kaget gitu. Bahasa-bahasa dia tuh bahwa konseling adalah apa, kenapa harus konseling, after sale service itu konseling. Jadi konseling itu sebenarnya bukan hanya buat orang baru. Konseling itu buat kita semua butuh konseling. Konseling itu ngeluarin sampah yang ada di pikiran kita, yang ada di hidup kita. Orang yang sudah ditekan, ada banyak sampah di pikirannya, di hidupnya, itu harus dirilis, dikeluarin. Bagaimana caranya? Dia mesti ngomong ke orang lain. Dia mesti cerita kalau dia marah, dia mesti cerita kalau dia kesel, begitu ya. Dan waktu dia cerita, dia nggak butuh dijawab sebenarnya. Dia cuma pengen cerita doang katanya. Waktu dia cerita itu rilis buat dia, sembuh. Nah, kadang-kadang ada orang-orang seperti itu gitu ya di pelayanan, yang kita nggak banyak ngasih solusi, cuma dengerin aja. Oh gitu ya. Oh tahu dia bebannya berat banget. Waktu dia berani untuk cerita saja, itu 50% mungkin lebih itu rilis beban dia. Dan waktu beban dia rilis, maka mental dia lebih sehat gitu. Nah, baru setelah itu kita masuk bawa firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan ke dia, bahwa dia supaya dia kuat. Ya. Nah, itu sih itu kita berdoa untuk bulan depan dan bulan depan ada itu, tapi saya percaya, saya berharap sih setiap pertemuan sebulan sekali ini selain bahas bahan, teman-teman dapat sesuatu yang baru. Amin. Yang dapat sesuatu yang baru boleh kasih emoticon dong, bener nggak?
Ada kegunaannya nggak sih ini acara ini? Ini kayak kurang kerjaan banget ya, Jumat minggu ketiga kita kumpul gitu. Ada kegunaannya nggak sih sebenarnya? Ya, oke, puji Tuhan ya. Boleh kasih emoticon. Ada kegunaannya, ya. Bahwa belajar sesuatu, dapetin sesuatu, ya. Kita belajar banyak hal ya. Oke, Pak, dari saya itu aja. Edifikator bukan khotbah. Oke. Jangan, bahkan saya bilang ini, sorry, jangan tambah-tambahin ayatnya lagi. Ayat dari bahan udah banyak. Ini keseringan kita nih. Ayat dari bahan udah banyak, kita tambahin lagi, kita cari sendiri ayat tambahan gitu. Ya. Aduh. Malah di edifikator kita ngorek. Kita karena kan kalau mereka datang ibadah, mereka udah pernah dengar juga khotbahnya. Kita ngorek sesuatu poin yang membuat mereka lebih dalam ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan ke Bang Sudung, silakan Bang. Oh, Mas Luki mau nanya ya? Yes, masih boleh Bang ya, sebelum Boleh, Bang Sudung boleh, juga silakan. sedikit. Silakan. Menarik tadi Abang sampaikan bahwa kita perlu konseling dan tadi juga disebutkan sebaiknya jangan terlalu banyak supaya semua bisa ngomong. Nah, Bang, gimana kalau misalkan kita ketemu kasus ada mungkin 1 atau 2 orang yang sangat mendominasi Nah, gitu. Sehingga mungkin katakanlah 10 menit itu harusnya buat 5 orang habis buat dia gitu. Nah, gimana kita mengelola itu, Bang? Padahal kan tadi Abang bisa sampaikan juga bahwa mungkin dia juga butuh cerita gitu untuk rilis stres dan sebagainya. Tapi kan oke. harus kita manage kan dalam satu ruang waktu itu gitu. Gitu, Bang. Thank you. Oke, thank you. Nah, ini keahlian yang memang juga harus dimiliki nih, Pak. Sebenarnya saya pengen juga ntar ada satu sesi, mungkin Bang Sudung, Bang Deddy, siapapun yang bisa pikirin kemampuan memimpin diskusi ya. Itu juga penting. Karena tadi kalau ada orang yang terlalu banyak ngomong, apa yang mesti dilakukan? Apalagi kalau kita bisa rasa loh, ada orang yang ngomongnya udah lebay, betul nggak? Udah nggak nyambung, nggak relevan, betul nggak? Atau kita bisa rasa juga ada orang yang ngomongnya menyombongkan diri sebenarnya. Menyombongkan diri dia. Sehingga waktu dia menyombongkan diri, spirit menyombongkan diri tadi, itu yang lain ngerasa yang tidak begitu jadi minder. Gitu. Jadi malah jadi nggak mau cerita gitu. Nah, ada hal-hal yang kayak gitu, itu kita butuh keahlian, kita butuh hikmat Tuhan. Dan waktu itu kita juga butuh keberanian untuk stop. Sorry ya, waktunya jangan biar kebagian yang lain, boleh nanti kita kalau mau nanti setelah ini kamu dengan saya boleh ya gitu. Kita kasih kesempatan juga buat dia untuk kita dengan ini kan personal, nanti kamu dengan saya ya. Tapi terima kasih kamu sudah cerita poinnya ini. Nah, kita simpulkan poin yang dia sampaikan. Gitu. Kita simpulkan. Nah, tapi ada nggak yang punya masalah yang mirip nih dengan Mas ini nih, yang baru cerita tadi? Atau ada nggak yang bisa kasih solusi sedikit tentang masalah tadi? Kita lempar lagi. Ya, lempar lagi bolanya. Sehingga nanti ada orang bisa jawab, oh oke. Nah, sedapat mungkin jangan langsung jawabannya dari kita. Ya, sedapat mungkin. Memang sejujurnya ini para pengkhotbah yang suka khotbah di sini gregetan pasti. Kalau udah pengennya kita yang jawab sendiri gitu langsung kan, solusinya ini gitu. Enggak, bukan itu sebenarnya. Ya, tapi izinkan orang lain juga bicara, bahkan itu lebih powerful dibandingkan kita bicara. Ya, bahkan buat kita juga itu memberkati kita. Gitu. Jadi memang mesti punya keahlian itu Luki, mesti berani ngatur, berani stop, berani nanya tapi dengan lembut. Tanpa membuat dia merasa tertolak ya. Begitu. Nah, cuman memang ada beberapa hal yang saya garis bawahi, nanti ada orang yang ngomong sombong sebenarnya. Sombong. Dia sedang menyombongkan diri dia karena memang suka ngomong deh. Nah, itu juga kalian perlu kemampuan untuk bisa menghandle itu, ya, untuk bisa menghandle itu. Atau ada orang yang ngomong tuh memang nggak mau kalah dengan yang lain gitu. Nanti dia ngomong, ada lagi yang lain ngomong juga gitu, nggak mau kalah ya. Jadi sebenarnya sedang nggak mau kalah. Nah, itu juga kalian butuh kemampuan. Tapi nggak apa-apa, waktu kalian berhasil manage dengan baik, kalian luar biasa. Ya. Oke, itu sih teman-teman. Mudah-mudahan menjawab ya Luki ya. Thank you, Bang. Oke, silakan Bang Sudung, saya kembalikan.